Oke, selamat malam. Balik lagi di podcast bersama Alfian Deltoids dan kebetulan gimana Bang? Sehat? Kabarnya? Alhamdulillah. Oke, di sebelah kiri gua nih atau enggak di sebelah kanan teman-teman semua sudah ada Bang Dodi Saputro. Nih. Iya. Enggak bosan-bosan ya gua ngeliat lu ya. Okay. Gimana Bang? Kabarnya Bang? Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selama pandemi ini gimana? Selama pandemi ini apanya nih? Iya, Latihannya latihan atau apanya? bulanannya, Nah, dapurnya, ya, gimana Bang? Kalau selama pandemi sih kalau masalah itu memang jauh ya. Semuanya ngerasain ya? Ngerasain. Ya, jadi benar-benar agak pahit lah kalau kan. Benar-benar agak pahit lah, tapi ya alhamdulillah dijalanin aja, dinikmati aja. Insya Allah nanti pasti ada jalan lah. Ada gantinya ya? Ada ganti. Ada gantinya. Oke, sobat podcast. Kebetulan kali ini gue ketemu sama Bang Dodi dan ini dalam sidaknya malam ini gue langsung berburu nih ke rumahnya Bang Dodi. Iya. Ini lagi sekarang kebetulan lagi ada di rumahnya Bang Dodi Saputro. Nah, gua dulu kan pernah kita ada spill ya mengenai kehidupannya Bang Dodi, mengenai dari yang masa kelamnya sampai sekarang. Nah, coba sekarang gua mau sedikit minta share-nya, bukan gua aja ya, mungkin teman-teman semuanya mungkin mau tahu sih gimana karena kan sekarang kan public figure ya, apalagi yang kemarin kasusnya itu kan banyak teman-teman public figure yang ketangkep. Iya. Nah, lu gimana nih? Dulu kan ya kita ngomong mengenai masalah narkoboy nih Bang ya. Narkoboy. Lu dari masa klubnya sampai yang tadinya ediktif banget terhadap barang itu, nah sekarang lu justru malah melawan balik. Dan justru malah menjadikannya kayak motivasi untuk tidak terjerumus lagi ke hal yang seperti itu. Nah, mungkin bisa di-share dulu ceritanya dulu Bang Dodi, gimana tuh bisa awalnya, kemudian pernah ketangkep kah, ataukah terus kemudian bisa move dari yang tadinya drugs jadi sekarang gym. Iya. Oke, bisa Bang. Jadi ceritain Bang. Jadi gua itu sebenarnya kebetulan lingkungan gua kan aslinya Aceh ya. Nah, jadi lingkungan gua itu di daerah rumah gua sana di Aceh itu rata-rata orang pasti nggak jauh dari narkoba gitu. Jadi gua itu dari umur sekitar 11-12 tahunan itu gua udah tahu barang-barang begituan. Oke. Kenapa? Karena di sana itu kayak ganja, sabu kayak gitu-gitu ya. Itu tuh gampang dapatnya asal duit. Paling murah berapa dulu? Nah, tahun berapa itu Bang? Itu umur gua berapa ya kalau 12-13 ya. Tahun-tahun 97-an lah ya. 90-an lah. 90-an lah ya. Iya, 90-an lah, 90-an. Nah, jadi di sana itu asal ada uang gampang, apalagi khususnya kayak cimeng-cimeng gitu, karena di sana itu murah kalau itu. Jadi zaman gua pas umur segitu itu dulu gua masih inget tuh harganya 2.500. 2.500? Iya. Buset. 2.500 itu gua masih inget. Lintingan biasanya. Bukan lintingannya, gede. Dia kayak tembakau paket, ya? Iya, kayak paket gitu. Lu beli sepaket 2.500 itu gedenya kurang lebih segini nih lebarnya, panjangnya segini. Jadi kalau dilinting itu bisa sekitar 20 sampai 25 lintingan lah. Oke. Nah, itu 2.500 dulu. Jadi anak-anak seusia gua kan uang segitu dulu masih gampang lah. Ibarat kasarnya gue jaga parkir aja pun bisa dapet. Lu dulu parkir Bang? Gue sempet parkir dulu masih SD SMP. Parkir lu? Parkir ya. Oke. Jadi gue sempet
jaga parkir di daerah gua. Itu kan ada pasar-pasar. Oke. Pasar-pasar ya di kampung-kampung gitulah. Iya kayak Minggu Ceria gitu lah ya. Bukan bener-bener kayak pasar juga. Oh. Jadi pasar itu kan orang setiap hari ke pasar beli sayur, beli ikan, beli apa aja gitu. Nah, di situ kan ada parkirannya tuh. Nah, di situ biasanya kita anak-anak perdamaian, anak kampung gue tuh dapat jatah dari pengurusnya buat jaga parkir, bisa gantian. Oh, setoran juga ya? Setoran juga gitu. Jadi jaga parkir itu kadang-kadang kita ya lumayan lah buat jajan-jajan kayak gitu. Nah, jadi dari kecil itu gue udah terbiasa sama barang-barang kayak gitu. Sampai gue tamat SMA kalau nggak salah tuh. Nah, gue berangkat ke Jakarta itu udah parah-parah. Oke. Jakarta di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Nah, ketemu di Pasar Minggu dulu. Pas di Pasar Minggu itu gue belum ketemu bini gue nih, belum. Oh, belum. Iya. Nah, jadi di Pasar Minggu itu awalnya kenapa gue di Pasar Minggu karena wak gue tuh adiknya nyokap. Dan nyokap gue tuh punya warung di situ. Kelontong. Iya, jadi dia kayak jual rokok-rokok, jual minuman kayak gitu-gitu di lampu merah situ. Tapi ada rukonya kecil gitu. Oh, ada tokonya. Iya. Nah, jadi gua di situlah awalnya sih sambil bantu-bantu dia. Nah, sambil bantu-bantu dia, ternyata di situ gue ngeliat kok orang-orang Aceh yang pada di situ kok pada jual-jual gituan gitu. Nah, pas awal-awal gue sampai di situ sih gue kan gak ada kerjaan ya dari Aceh ya. Dari Aceh gue kenapa ke Jakarta itu karena gue tahu kalau gue nggak keluar dari Aceh, gue itu aja. Mungkin bahkan gue bisa mati kali sama barang-barang gituan. Oke. Kenapa? Karena memang maksudnya lingkungan gue nggak bisa jauh dari situ. Pokoknya lu keluar rumah udah teman-teman lu orang-orang begituan semua. Jadi lu nggak mungkin menghindar gitu. Ya udah akhirnya gue putusin ke Jakarta itu. Udah gue pergi lah yang gue bilang tadi ke Pasar Minggu tempat wak gue. Nah pas di situ ketemu lingkungan begitu lagi. Jadi nggak jauh dari situ lagi gitu kan. Nah terus udah ternyata pas di situ karena gue nggak ada kerjaan nih Vian. Akhirnya ya udah mulai lagi gue ngeliat kok mereka gampang banget nyari duitnya, ya kan? Cuman panggil orang terus ngambil barang dapat istilahnya dulu zaman gue sih dapat C, bilangnya C itu kayak dapat fee. Oh. Iya, dapat fee. Jadi seandainya kayak ambil paket yang 10.000, nanti gue bisa dapat 2.500 satu paket. Jadi gue cuma panggil orang gitu doang, satu orang bisa dapat 2.500. Tapi itu kan satu. Nah sehari itu gue udah ngabel gituan doang bisa dapat 250.000, bisa dapat 300.000 awal-awalnya. Dalam hati gue enak juga ya di sini ya, pasiennya lebih banyak gitu. Lebih ada hepengnya dong. Ada hepengnya. Kalau di kampung masih kan mikir-mikir hepeng, di sini mah son. Iya. Oke. Nah, akhirnya udah ternyata enak juga ya gitu kan. Lebih enak di sini gitu. Kalau di sana jualannya kan ya untungnya ada tapi tipis lah karena kan di sana barangnya banyak ya. Iya, saingan banyak juga. Banyak juga. Ya udah akhirnya karena nyari duitnya gampang, gue terjun lagi, gue pegang lagi tuh. Gue punya teman gue bandarnya gitu. Gue masih ingat namanya dulu Bang Jul. Nah dia. Tapi bandarnya udah tangkep. Terakhir pas gue udah lepas itu sama dia, nah dia ketangkep tuh. Tapi gue udah lepas dulu. Masih ada orangnya? Nggak tahu, kalau sekarang gue udah nggak pernah main ke Pasar Minggu sih. Oh jangan bang, jangan bang, jangan. Iya. Udah lu mainnya di gym aja bang. Iya, nah. Jadi gue udah nggak pernah tahu lagi ke sana. Oke. Nah ceritanya akhirnya gue itu
jadi makin parah di situ, Vian. Kenapa? Karena satu, barangnya gampang. Dua, nyari duitnya juga gampang. Oke. Akhirnya udah mulailah dari gua jadi bandar. Awal di bandar. Anjing, bandar lu. Jadi bandar, ya. Bandar itu jadi gua dikasih barang, tapi nanti gua store-nya nanti lah. Iya, gitu. Jadi gua dikasih barang, gua store-nya nanti. Nah, sekilo gua linting-lintingin awal-awalnya. Gua bikin yang paket-paketan gitu, 15.000, 10.000 gitu. Nah, itu gua bisa seandainya modal cimengnya dulu masih ingat gue satu itu pas gue pegang 1,1, 1,2 modalnya. Gue store ke dia, tapi gue kalau gue linting-lintingin gue bisa dapat 4 juta, gue dapat 5 juta. Kalau gue linting-lintingin gitu, jadi gue untungnya banyak. Tangkap lu? Belum. Terus? Nah, gue sempet dulu lama gue dulu main, terus sempet ke bawah, tapi nggak masuk saya. Jadi gue bisa damai lah sama mereka, gitulah. Nah, gitulah kurang lebih gitu. Nah, terus akhirnya parah tuh gue di situ. Narkoboy yang lu pakai dulu itu cuman cimeng doang udah? Sama sabu. Nah, itu bisa kena sabu gimana, Bang? Dari Aceh juga gue udah kena. Anjir, lu udah jadi gue dari umur 12-13 tahun itu tuh udah kena cimeng sama sabu. Nah, parah-parahnya gue lagi tuh pas gue berangkat ke Jakarta. Kenapa? Karena gue dikasih barang kayak gitu. Awalnya kasih cimeng. Nah, begitu udah gue bilang kayaknya enak juga nih. Ternyata ada lagi yang percaya kasih gue barang lagi sama lagi. Iya. Nah, beda lagi sama gue dulu di Blue Diamond, kalau lo tahu di Blue Diamond. Kalau lo tahu gak di Poltangan Pasar Minggu. Wah, gue bukan anak Poltangan, Bang. Iya, nah jadi itu Blue Diamond 2000 berapa ya? Tahu sekarang masih buka apa enggak tuh? Kayaknya udah enggak deh. Enggak, lu dulu di situ 2000 berapa? Gua itu di 2002-an ya? 2002, 2003. Nah, gua masih sekolah itu, Pak. 2002, 2003-an lah. Iya. Gua masih sekolah itu, Pak. Iya. Gua ke Jakarta kan tahun 2000. Oh iya. Nah, ke Jakarta tahun 2000. Nah, udah. Situ makin parah tuh gua. Tiap malam bakar sabut. Sorry nih, gue orang awam nih, Bang ya. Kalau masalah drug gue nggak ngerti banget. Gue cuman kayak misalnya tahu-tahuan dari TikTok lah, dari Instagram. Kalau orang yang pakai sabu tuh emang bubukan ya? Dia kayak inian, kayak bukan bubukan. Kalau yang bubukan itu apa? Banyak sih kalau jenis bubukan tuh bisa heroin juga bubukan. Oh, heroin bubukan. Kalau sabu? Putau juga bubukan. Kalau sabu itu kayak tawas gitu dia. Tawas sama sih? Lo tahu tawas gak yang kristal kayak gula-gula gitu? Oh iya. Oke gitu. Iya, kayak nah, gitu. Berarti kalau sabu itu biasanya dibakar. Oh, kalau yang disuntik itu apa? Itu putau. Ada juga heroin yang disuntik. Tapi gua nggak pernah pakai. Gua nggak tahu jadinya. Gua tahu yang menyebabkan HIV/AIDS itu dari situ. Itu putau. Iya. Itu banyak teman gua pada mati tuh. Oh, berarti sabu tuh dibakar. Oh, yang sampai gitu ya? Bukan, dia dibakar sedot. Oh. Kalau yang dibakar diambil asapnya itu ya, putau ada juga yang kayak gitu. Jadi putau itu bisa, setahu gua ya. Nah, ini udah kayak seolah-olah kayak pemain bener banget gua nih dulu nih. Jadi ada teman gue tuh yang dibakar juga putaunya. Ada juga yang mereka suntik. Kalau suntik tuh diambil air dulu, suntikan, terus dicampur sama barang. Itu yang cepat mati itu ya? Cepat mati, langsung masuk ke darah. Lu bayangin ya. Ini lu bayangin, Pian. Satu suntikan itu mereka bisa ganti beberapa orang yang pakai. Anjir. Itu makanya rata-rata kena HIV gitu. Jadi kagak mau beli lagi apa gimana sih? Bukan, karena kan ya orang-orang kayak gitu udah nganggapnya yang penting praktis aja gitu. Jadi
ganti-gantian. Abis bekas lu pakai, ntar gue pakai, cuci cuman. Jadi Alkohol. mending pakai alkohol, pakai aqua gelas. Jadi colok ke aqua gelas, disemprot-semprot gini, buang airnya yang bekas-bekas dia. Udah bersihnya gitu doang, udah ntar masukin lagi ke dia. Nah gitu, makanya teman-teman gue tuh yang rata-rata pakai gitu meninggal. Gue alhamdulillahnya gue seumur hidup gue itu nggak pernah gue sentuh. Kenapa? Karena gue tahu kalau udah gue sentuh itu tinggal gue tanda tangan doang. Tanda tangan sama malaikat Ijroil ya. Iya. Tinggal tanda Dodi, lu tanggal berapa, Dodi? Iya gitu. Makanya gue nggak mau. Gue nggak pernah mau gitu. Parahnya lu bisa sampai kenal jin tuh gimana tuh, Bang? Nah kan itu gue awalnya udah mulai parah sama kayak gue, udah benar-benar kerjaan gue dapat duit gitu ya. Uang habis dari jualan barang. Gue jalan sama teman gue hampir tiap malam minggu datang, pergi malam minggu, pulang malam Senin. Pergi malam minggu, pulang malam Senin. Itu kayak begitu tiap hari. Alumni STD nih. Oh yo. Oke, terus. Udah tuh kayak gitu terus tuh hidup gue tuh, nggak ada nikmatnya. Ya happy pas gitu aja lah. Nah tapi nggak lama itu gue kenal sama bini gue. Oh, sama Bunda. Iya, sama Bunda. Nah, gue sama dia tahu gue dia make, tapi dia suruh berhenti gue. Ya gue namanya orang kayak begitu kan masih belum, nggak bisa segampang itu gitu. Udah gue sama dia tetap masih make dia. Kadang-kadang gue suka ribut sama dia, ribut kecil gara-gara masalah gituan, suruh berhenti. Tapi ya namanya gue masih parah-parahnya kan susah ya. Udah pada akhirnya gue kayak nimbul rasa capek juga sih, ada perasaan kayak capek juga hidup gue kayak gini, kayak yang itu yang lu rasain capek badan apa capek perasaan? Semuanya kayaknya, perasaan gue kayaknya capek gitu, terus badan gue juga capek karena memang bener-bener gak ada enak-enaknya, Pian. Pada saat itu yang gue rasain enaknya pas waktu gue make itu doang. Lagi on ya? Lagi on. Setelahnya kayak digebukin? Bukan kayak gebukin lagi, udah bibir pada hancur-hancur, ya kan? Lidah juga kadang-kadang pada sariawan. Memang gak ada enak-enaknya, cuman ya itu dulu kan udah kayak begitu ya, perasaan enak aja udah gitu. Tapi kalau dipikirin sekarang sih udah najis banget, naujubillah banget dah gua. Udah akhirnya gua itu kayak karena sering ribut sama ributnya gua, sering ribut, terus akhirnya pas gua lagi make kan gue biasanya dapat apa namanya tuh, dapat barang tuh ya. Nah dapat barang dari yang ngasih barang, Bang Bandar. Nah akhirnya udah gue biasa ngecak dulu tuh, kalau sabu tuh ngecaknya itu kan. Iya. Kita kayak paketin paket itu. Dulu masih paket gue sabu tuh masih gue main masih harganya 250.000. Lumayan. Satu paketnya ya, memang dia mahal kan dulu. Nah 250.000. Nah gue sambil ngecak timbang 10 gram pakai timbangan emas kan. 10 gram klip sambil make. Nah pada saat itu saking mungkin kebanyakan gue pakai ya, nikmatnya udah nggak ada, Pian. Cuman baal doang otak gue. Cuman baal aja gitu, tapi gue nggak ngerasain kok enaknya, udah nggak ngerasain gitu. Mau mati? Enggak, cuman kebas aja gitu, otakku cuman kebas ya. Tapi biasanya kan gue ngerasain yang kayak gimana gitu. Ini enggak, gue ngerasain kayak gitu. Nah akhirnya gue itu kayak, ya dibilang bukan parno sih, lebih tepatnya itu kayak, ya itu yang gue bilang tadi kayak hidayah kali ya. Gue tuh kayak pas lagi lagi make sambil ngecak itu, gue langsung berpikir, tiba-tiba kayak gue diajak ngobrol gitu. Malaikat Ijroil ngetok pintu kali. Bisa jadi kali ya. Jadi kayak diajak ngobrol, tapi gue tahu itu bukan, maksudnya kayak halusinasi gue doang. Iya. Gitu. Tapi ya, namanya hidayah kita nggak tahu bentuknya apa. Iya ya. gitu ya. Itu tapi gue bilangnya itu hidayah buat gue. Gitu karena pas ngobrol sama gue cuman dibilang gini, lo kalau nggak berhenti hari ini, lo besok mati. Kalau nggak mati lo gila. Kalau nggak mati lo gila. Kalau nggak mati lo gila. Itu gue inget terus tuh kan. Kalau nggak mati lo gila. Kalau nggak mati lo gila. Wah,
gue dalam hati gue, ini jangan-jangan gue ditegur sama Allah nih gitu. Itu dalam hati gue gitu, ditegur sama Allah nih, kalau gue nggak berhenti gue gila, gue nggak mau mati, gue mau gila, dosa gue banyak banget, itu yang gue pikirin terus. Itu dari sampai awal gue pakai sampai gue ngedrop kan, kalau kita pakai gituan gue bisa seharian gue nggak bakal tidur tuh. Oke. Jadi kalau gue pakai nih sekarang malam ini, ngedropnya besok sampai malam, baru gue malam juga belum tentu gue bisa tidur. Anjir. Itu efeknya kalau gue. Terus kalau udah pakai gituan, makan nggak mau. Jadi gue cuman ngerokok, minum, ngerokok, minum, udah gitu doang. Nggak bisa makan sedikit pun. Makan roti aja pun nolak mulut gue. Serem juga ya bang ya. Ya, nah kayak gitulah tuh. Udah dari situ gue cuman mikir gini, ya Allah, gue kagak mau nih mati kayak keadaan kayak begini gitu kan. Gue nggak mau lah, gue bilang gue nggak mau. Ya udah, gue dalam hati cuman gini, gue, ya Allah, kalau memang ini petunjukmu, tolong bimbing hamba untuk hamba bisa meninggalkan begituan lah ya. Iya, apa yang saya lakukan selama ini gitu. Udah begitu besok pagi gue pikirin terus sampai malam, gue pikirin terus kan, gue takut sendiri tuh, udah mulai parno tuh. Udah akhirnya ya udah, besok paginya begitu gue udah mulai bisa tidur. Setelah gue tidur, gue bismillah dari situ. Udah, gue bismillah, ya Allah, bismillah, gue mau tinggalin ini semua. Memang nggak gampang Vian buat ninggalin. Nah, ini dia nih, gue mau tahu ceritanya. Sekalian juga mungkin Bang Dodi bisa kasih tips juga nih. Orang yang biasanya direhab ya, kayak gitu kan otomatis ya, apalagi kalau Cimeng mungkin agak mudah lah ya. Cimeng biasa lebih gampang. Nah, kalau udah masuk kayak Sabu, Putau, itu agak susah. Nah itu kan sampai ke bawah halu-halu. Iya, karena setahu gue nih pengalaman gue gitu ya, pengalaman gue, beda jenis yang dipakai itu beda-beda efeknya. Oke. Nah lu bisa nyembuhin diri lu sendiri jadi yang sekarang kayak seperti sekarang ini, itu kan lu pasti ngalamin. Iya. Ya mungkin sampai sakau. Semua udah gue rasain. Nah itu akhirnya kan gue belajar berhenti dong. Gue awalnya bilang belajar berhenti, tapi bismillah gue memang udah niat 100% gue mau berhenti. Ya udah, yang pertama gue lakukan, dulu kan masih pakai handphone Nokia itu ya. Iya. 3310, masih awal-awal handphone tuh keluar tuh. Iya. Ya kan, masih poliponik, gue masih ingat banget tuh. Karena kita udah bisa nelpon apa segala macam. Nah, gue biasanya jadi brengsek lagi kalau teman-teman gue pada telepon gue lagi. Oke. Nah, yang pertama gue lakuin itu adalah gue balikin dulu semua barang-barang Bang Jul, gue kasih berikut uangnya. Oke. Nah, setelah dari itu Bang Julnya nanya, lu mau kemana? Ya kan? Lu mau kemana, kata dia gitu. Nah, keramatullah. Nah, terus lu mau kemana? Gue bilang gini, enggak bang. Gue bilang alasan gue, nyokap gue sakit. Oke. Nyokap gue sakit, gue bilang gitu. Oh, kata dia gitu, bener lu mau pulang? Iya, pulang sebentar, ntar balik lagi. Gue bilang gitu, alasannya gitu doang. Ya udah, maksud gue supaya jangan inilah, biar kelar urusan sama Bang Jul. Ya udah, gue selesain, udah gue pergi tuh. Nah, gue pergi, nomor telepon yang mereka tahu gue buang, gue beli nomor baru. Oh. Jadi teman-teman gue supaya nggak bisa telepon gue lagi. Nah, gue pakai nomor telepon yang baru. Nah, gue tinggal lah di Condet. Nah, dari dulu gue udah di Condet tuh, jadi gue lama banget di sini. Nah, terus begitu gue awal tinggalin mereka, itu barang, mulai dong jam-jam gue biasanya makan, ya kan? Nah itu lu ngatasinnya gimana tuh? Nah awalnya sih gue tahan itu karena gue bilang tadi gue niat ya. Yang pertama kali tuh kalau memang mau berubah nih, saran gue yang udah gue, maksudnya pengalaman gue nih, pengalaman gue. Pertama niat dulu, bener nggak lu mau tinggalin? Jangan setengah-setengah. Jadi nggak bisa. Setengah-setengah kayak yang di situ kan
ngobrol di apa di ya gitulah di podcast di ini tapi tahu-taunya masih lagi. ketangkep. Nah itu makanya gue bilang jangan setengah-setengah gitu. Kalau gue itu pada saat itu memang gue pengen benar-benar lepas gitu. Pengen benar-benar lepas kayak karena gue bilang sebenarnya udah akumulasi dari gue capek. Ya kan gue capek kayak begini terus gue capek juga ribut mulu gitu. Gue pengen punya kehidupan baru yang beda dari yang udah gue lakuin sekarang gitu. Udah karena memang gue niat benar-benar niat pengen lepas, tapi kan nggak gampang karena gue udah kecanduan. Udah pas hari pertama tuh susah banget memang. Begitu jam gue make kan itu udah mulai sakau tuh gue. Udah mulai keringat dingin, terus bawaannya udah pengen marah aja gitu kan. Udah akhirnya gue coba berusaha buat nenangin diri. Nenanginnya gimana lu? Ya tetap gue nggak mau deket sama orang dulu karena gue gampang emosian pas saat itu. Tapi gue ngomong sama bini gue dan bini gue support gue pada saat itu. Dikunci dong dia sendirian lu di ruangan? Di kamar, biasanya gue kamar nggak keluar karena gue dulu pas anjir kayak orang gila ya. Astagfirullahaladzim kayak bener. Iya. Memang kayak gitu kurang lebih kayak gitu. Memang bener. Stres gitu kayak orang ya kayak kesurupan juga gitu ya. Kesurupan sih enggak, tapi benar-benar kayak di luar nalar sih sebenarnya. Ngomong sendiri. Gua enggak ngomong sendiri. Jadi di luar nalar tuh maksudnya gini, apa yang gue pikirin itu sebenarnya enggak ada, tapi gue pikirin itu real. Oh, contoh kayak gini, sumpama nih. Gue lagi datang parno-parnonya nih, lu datang main ke rumah. Ya kan? Padahal gue tahu sama lu. Ini Alfian. Nah, lagi parnonya reserse nih. Enggak, lu ngobrol sama bini gua. Padahal gua tahu lu ngobrol itu memang gua dengar. Lu ngomongnya yang bukan masalah gua, tapi di otak gua lu ngomongin gua. Oh, gua kira lu pas gua datang, woi, Alfian jadi reserse dia. Enggak. Kabur lu. Enggak, ada yang kayak gitu. Makanya tergantung yang datang itu siapa dan tergantung yang kita pikirin apa kadang-kadang gitu. Jadi bisa jadi lah ini si Alfian nggak pernah ke rumah gua, ngapain ke rumah gua nih? Nggak minjem duit nih. Enggak ke situ. Enggak, kalau orang-orang gituan mah gak pikirin minjem duit. Pasti takutnya yang pertama dipikirin takutnya lu mau celakain gua. Oh, gitu. Kalau minjem duit apa segala macam itu kan normal lah, dia nggak bakal mikirin di situ. Nah kalau kayak gue tuh lebih dia mau nyerang kita. Iya. Gue lebih mikirinnya pasti lo nyerang gue dari sisi mana aja gitu. Gue pegang handphone, lu ngiranya gue pegang pisau nanti. Bisa. Makanya kan gue bilang kadang-kadang nih gue kayak kita lihat ya kejadian-kejadian di Monas itu. Lo inget gak dulu zamannya Apriani? Iya. Zamannya Apriani yang ditabrak-tabrakin orang lagi lari. Kalau lo inget? Iya tahu, ingat. Nah, di Patung Tani. Iya. Nah, gue udah ngerasain kayak gitu. Karena apa? Di dalam pikiran dia, gue yakin itu bukan orang dia tabrak. Bisa jadi orang yang nyelakain dia, apa setan-setan nyelakain dia di pikiran dia, tapi itu real, Fian. Anjir. Itu gue bilang itu parno tadi, itu di pikiran dia real. Jadi dia mungkin karena dia bukan dia gitu, ibarat kasarnya udah dipengaruhi sama obat-obat itu, udah dia daripada si orang-orang itu nyelakain dia, udah dia tabrak-tabrakin aja. Allah Akbar, gila ngeli banget ya. Iya kayak gitu. Makanya kalau lu sering lihat kadang orang lompat dari lantai berapa itu udah parno semua. Gitu. Jadi mereka udah ketakutan. Kadang-kadang nih gua pernah joget-joget di salah satu diskotik di kota. Pas lagi joget nih, begitu pas lagi kenceng-kenceng, begitu gue buka mata, yang joget itu ya ada pocong lah, ada kuntilanak lah. Serius, beneran itu? Serius. Tapi di pikiran gua, dan itu real di pikiran gua. Takut lu lagi joget? Takut lah. Lah tiba-tiba lu joget sama setan gila lu. Sekarang lu takut gak, gue tanya? Takut. Nah, takut tapi sih, bener. Takut. Nah, dikiranya lu udah di alam barzah itu. Iya, makanya kan gue bilang. Makanya tapi di pikiran gue itu real, Vian. Itu real kalau memang benar yang gue rasain itu. Gitu. Tapi sama orang ya
Enggak mungkin, cuman di gua bener. Akhirnya gue takut, gue keluar, gue pulang, gitu. Ada juga yang kayak gue bilang, abis mereka keluar dia berdiri di pinggir-pinggir parkiran yang lantai berapa tuh. Kadang-kadang dia merasa udah dia ngeliat ke bawah, mungkin jalan kali, dia jalan aja lompat ke bawah atau mati. Nah itu bahayanya itu. Kita pakai barang-barang kayak gitu, kayak begitu. Yang kayak gue bilang, ini kan sering banget kejadian. Coba lo bayangin, itu Grand Indonesia, bundaran Grand Indonesia, itu kan itunya gede banget, Fian. Iya. Ya, lo mau min berapa juga kelihatan itu lubang. Mau apa? Mau min berapa juga mata lo kelihatan itu gede banget. Iya. Tapi logikanya bisa lurus masuk ke dalam, lo lihat banyak mobil yang jalan. Oh iya. Ya kan? Bener gak? Iya. Nah itu yang dia pikir pasti mobil bagus lagi bang. Iya. Masuk ke dalam mabuk ya salah satunya itu. Kalau mabuk kan, kalau mabuk sih ya kalau mabuk kan masih bisa bawa mabuk, berarti kan setengah sadar ya. Cuman nggak sampai ke bawah halu. Iya. Nah kalau ini kan halu paling ketabrak lah. Iya, kasarnya gitu, nyerempet. Ini anjir, kan bisa masuk ke dalam, coba lu bayangin. Ya kan? Mobil bagus. Iya. Nah itu gue yakin, makanya kalau gue nih begitu ngelihat kejadian kayak gitu, gue sih udah cuman senyum aja dalam hati gue. Udah gue lewatin. Ini udah gue lewatin. Gitu. Bilang amit-amit ya Allah. Makanya jangan sampai dah. Makanya jangan sampai. Makanya ini udah gue lewatin. Gitu, maksudnya gue tahu apa yang mereka pikirin gitu. Bisa aja dalam pikiran dia itu jalan lurus. Tapi kalau orang nggak normal kan kelihatan, ya. Kan gede banget tuh lubangnya. Tapi kan bukan 1-2 kali kejadian di situ bisa masuk lubang GI itu. Iya. Ya kan? Nah itu makanya gue kalau lihat kejadian kayak itu gue cuma senyum doang. Untung gue udah enggak. Untung gue udah alumni, udah lulus gue ya. Nah, yang baru ya kayak gitu, anak baru. Nah, sekarang sih udah na'udzubillah menjalik lah ya. Mudah-mudahan benar-benar nggak bakal gue lah. Nah akhirnya bisa nge-gym lo ya, bisa nge-gym. Nah tapi kan itu panjang prosesnya dulu, awalnya panjang. Jadi gue benar-benar bisa ninggalin barang itu kurang lebih 3 tahunan lah. Oke, iya. Yang pas pindah ke gymnya kan ada di YouTube-nya Reps ya? Iya. Oke. Ya, gitu. Jadi habis itu ya panjang tuh ceritanya pas gue bisa sampai yang gue bilang gue pernah gue cerita juga sama lu yang gue bilang Parno ponakan gue bawa ayam. Ya kan? Beli ayam yang warna-warni itu, anak ayam. Lu kira? Gua kira anak ayam itu mau celakain gua. Kan gue bilang, gue cerita sama lo. Jadi dia main anak ayam itu berdiri dia begini nih. Ya gak? Matanya ngeliat gua aja. Ya gak? Nah, terus dalam hati gua nih, itu kan pas lagi gila-gilanya gua lagi nahan banget tuh kan rasa pengen itu. Akhirnya Parno gua kan jadi gila-gilaan banget gitu. Akhirnya pas gue lagi pas dia berdiri, dinosaurus. Enggak, gue tahu itu anak ayam. Di otak gue di otak anak ayam. Gue tahu anak ayam, tapi anak ayam itu mau celakain gue, mau patok gue. Ikan gimana kan kecil bang. Makanya kan gue bilang kalau orang udah kena kayak begituan, ya hal gitu itu udah nggak masuk logika. Iya, gue sadar sih ya. Iya kan? Iya. Lah kalau gue sadar, lu mau patok gue mana ada rasanya kan kasarnya gitu. Iya. Tapi karena otak gue sengkleh, kan gue bilang itu kan beda tipis sama orang gila. Ya kan? Dia berdiri begitu, Vian, dia ngeliat gue begini. Di dalam pikiran gue nyata kalau tuh anak ayam mau patok gue sampai mati. Sebelum tuh anak ayam patok gue injek dia nih. Gue injek sampai mati. Coba, itu gila apa sih? Apa enggak itu? Nah tuh gue ngerasain sampai kayak gitu pas awal-awal gue ninggalin itu barang. Udah akhirnya prosesnya panjang, sampai gue sakau gila-gilaan. Akhirnya gue pengen banget, akhirnya gue berendam di kamar mandi segala cara lah. Berendam di kamar mandi, bini gue udah teriak-teriak ya dia kirain gue ngapain di kamar mandi, padahal gue masuk ke dalam bak kamar mandi gitu.
cuman berendam. Tapi gue dipanggilin diem aja gue. Mungkin dikiranya lu udah tenggelam di situ. Bukan, dia kirain takut dia gue macam-macam gitu, bunuh diri lah apalah, kan banyak yang kayak gitu, depresi. Banyak. Makanya kan gue bilang janganlah. Dan gue cuma satu deh. Alhamdulillah lah, enggak lah. Makanya gue bilang, gue selalu kadang kan gue ngajarin teman-teman gue, maksudnya untuk masalah ini gitu ya, jangan pernah sesekali lu cobain lah. Karena kalau udah lu cobain, itu benar-benar susah untuk lu tinggalin. Iya. Nah, lu bisa tipsnya nih Bang buat teman-teman semua. Nah, buat gua kayak tadi gue bilang tadi, pertama itu gua niat. Iya. Memang gue pengen banget itu lepas dari barang itu. Ya. Kedua, jauhi circle. Oh, circle-nya. Jauhi circle yang membuat lu bakal bisa balik lagi ke situ. Oke. Dah. Yang ketiga, carilah orang-orang yang bisa membuat lu jauh lebih baik. Oke, 3. Ada lagi? Udah. Jadi gua awalnya itu gua tinggalin teman-teman yang bikin gua bakal ke situ lagi. Terus gua buat nenangin diri itu kan nggak gampang tuh, kan perasaan parno gue itu masih kebawa dulu. Sekarang alhamdulillah udah hilang. Dulu setelah 3 tahun itu gue masih kebawa tuh, Vian. Jadi kayak gue ketemu orang yang nggak kenal pun tiba-tiba dia ngobrol depan gue, dia ngobrol sama temennya tapi di depan gue, seolah-olah itu dia ngobrolin gue padahal dia nggak kenal gue nggak kenal dia. Ada ya? Ada sedikit ke bawah. Sedikit. Dulu pas setelah gue awal-awal udah hilang, gue bilang 3 tahun itu, tapi gue rasa pengennya udah benar-benar bisa gue kontrol gitu. Nah akhirnya gue awal-awal itu memang gue berusaha untuk nggak deket-deket sama orang dulu. Oke. Kenapa? Karena gue takut bakal gue pukulin orang. Ngeri Bang. Enggak, serius. Sekarang gini. Kalau lu merasa lu disakiti, yang pertama lu lakuin apa? Pasti lu kesel kan? Iya. Nah kalau lu kesel pasti akhirnya apa? Lu pasti akan pukul. Mau menang mau kalah lu nggak peduli. Karena di otak lu itu udah mereka jahatin lu gitu. Iya. Benar sih. Nah makanya pas dari itu gue berusaha untuk ngejauhin orang-orang yang bisa nanti gue berdampak buruk ke orang itu gitu. Oke. Udah dari situlah tuh mulai agak otak gue agak jernih dikit-dikit, iseng-iseng gue ya kan cari kesibukan yang baru. Yang baru. Nah akhirnya gue pikir gue ngapain ya begini, gue bosen juga ya. Udah mulai begitu kan, udah mulai nggak ada dunia lagi kan gitu ya, nggak ada kerjaan lapan gitu. Iya gitu, nggak ada dunia, maksudnya dunia yang biasa gue lakuin itu kan udah gue tinggalin. Nah gue nggak tahu mau ngapain setelah itu kan gitu ya, nyari kehidupan baru lagi lah ya. Iya, teman-teman yang baru. Gue ngapain ya gitu, gue ngapain. Udah akhirnya gue pada saat itu kan gue akhirnya kan larinya ke makan ya Vian. Jadi begitu berhenti gemuk tapi gue karena kebetulan gue genetiknya kurus, jadi yang gemuk gue cuman perutnya doang gendut gitu. Makanya itu ngejim. Nah akhirnya pas perut gue gendut itu gue ngapain ya, olahraga dong harusnya pasti kan gitu. Olahraga apa ya, gue kan pemain bola kalau di Aceh. Nah gue pikir kalau gue main bola kan gue ribet dong ngumpulin orang rame-rame buat main gitu kan. Nah akhirnya yang bisa gue lakuin rutin tapi sendiri apa gitu. Akhirnya gue pikir lari nih. Ya udah gue coba lari awal-awal. Begitu gue coba lari bosen. Ya kan 1-2 hari doang gue coba, besok males gue bosen gitu. Akhirnya udah nggak gue lakuin lagi. Nah nggak lama ketemulah si Catur, gue masih ingat yang gue cerita, pernah gue cerita, ketemulah si Catur itu. Itu bisa di ini aja Bang, lihat di YouTube-nya Reps aja. Oke. Oke Bang, itu tadi ya pesan buat teman-teman semua yang mungkin udah terjerumus ke dunia hitamnya narkoboyan. Ya mungkin yang perlu di teman-teman sadarin ya itu pertama emang sih kalau teman-teman mau berubah menjadi yang lebih baik, niat dulu. Terus jauhin circle-nya. Nah, cari teman-teman yang bisa berdampak baik. Teman-teman yang berdampak baik, memberikan hal positif. Iya, positif ya. Keempat, gitu ya. Cari kesibukan lah. Kesibukan yang lu seneng yang gitu, tapi positif, yang lebih positif. Iya.
Ya mungkin teman-teman semua yang mau konsultasi Bang gimana nih kalau mau ini ya mungkin nanti bisa DM Bang Dodi Instagramnya di mana Bang? Dodi Sportisi. Yang mau apa ya penyembuhan lah ya. Iya, gue sih share. Iya, kalau penyembuhan gue sih bukan dokter bukan apa gitu. Berbagi pengalaman. Iya, cuman kalau berbagi pengalaman gue mungkin gue bisa sharing gitu. Tapi kalau yang cara menyembuhkan itu balik lagi ke pribadi masing-masing atau kalau mau lebih ini saran gue sih nyari orang yang ke lebih dokter lah ya. Iya, yang lebih bijak lah gitu ya. Betul. Jangan DM Bang ada barang nih. Pertanyaan gue Bang. Ada yang nge-DM lu atau ada yang ngontak lu? Dot, ada barang baru nih. Kalau selama ini sih enggak. Kalau yang sekarang kan ditawarin? Enggak sih. Kalau misalnya kalau ditawarin gue udah pasti enggak. Gue udah pasti enggak. Komisinya gede. Enggak. Gue mending milih gue miskin daripada gue harus ke situ lagi. Karena sebenarnya gini, kenapa gue bisa bilang kayak begitu? Ya mudah-mudahan ya ini Allah jaga tulus mulut gue gitu ya. Kenapa? Karena gue udah janji kayak gue bukan janji sama orang. Iya. Gue janjinya sama Allah. Balik lagi cabut aja nyawa gue. Iya. Jadi kurang lebih gitu. Jadi kalau gue sampai balik lagi gitu, gue udah diperingatin sekali gue masih balik lagi ya. Gue bukan janji sama manusia gitu. Jadi gue merinding gue Bang. Makanya gue bilang gue insya Allah nauzubillah minjalik ya gue bilang. Gue gak bakal sentuh lagi. Oke, terima kasih banyak Bang Dodi atas share-nya nih. Sama-sama. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa yang udah kebawa bisa menjadi hal yang positif ya. Iya. Bisa ninggalin lah begituan lah ya. Karena sekarang juga nggak ada gunanya sih. Gue sih tahu kalau gue tahu dari awal itu nggak ada gunanya, mungkin dari awal gue nggak pakai. Cuman pada saat itu kan kita masih namanya anak muda ya, nyoba akhirnya terjerumus gitu. Jadi ya saran gue kalau yang udah terjerumus coba aja pelan-pelan untuk tinggalin lah. Oke, terima kasih banyak Bang Dodi. Follow Instagramnya kemana? Ke Dodi Sportisi. @Dodi_Sportisi. Oke. Terima kasih Bang Dodi. Sehat selalu. Sama-sama. Sampai jumpa di podcast berikutnya.